Shalom teman-teman dari komunitas kasih Tuhan terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam minggu Advent yang kedua. Dalam minggu Advent yang kedua ini gereja mengambil firman Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada intinya Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6 berbicara mengenai pertobatan, mengenai bagaimana perlunya kita bertobat, kita mengakukan segala dosa-dosa kita, dan kita memohon pengampunan dari Tuhan dalam rangka mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam hati kita. Mengapa mengakukan dosa dan memohon penghapusan dosa, memohon pengampunan terhadap dosa kita itu perlu sekali, penting sekali. Contohnya bisa kita lihat di dalam Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8, itu mengenai seorang lumpuh dan kawan-kawannya, di mana mereka, si lumpuh dan kawan-kawannya sangat percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka, dapat menyembuhkan kawannya yang lumpuh tersebut. Lalu mereka menggotong si lumpuh ke tempat Yesus mengajar, tetapi di tempat Yesus mengajar sudah penuh sesak dengan orang, sehingga tidak mungkin mereka masuk bertemu Yesus. Tetapi karena iman dan kepercayaan mereka yang kuat, kawan-kawannya lalu membantu si lumpuh ini dengan cara menggotong si lumpuh ini dalam tandu. Mereka naik ke atas rumah di mana Yesus mengajar, kemudian mereka membobol atap rumah tersebut dan menurunkan si lumpuh beserta tandunya langsung ke hadapan Yesus. Melihat hal tersebut, Yesus lalu berkata bahwa besar iman mereka, dan melihat dari kesungguhan dan iman mereka tersebut, pertama-tama yang Yesus katakan adalah, percayalah anakku, dosamu telah diampuni. Jadi pada saat itu Yesus tidak berkata bangunlah atau sembuhlah engkau, tidak. Tapi Yesus berkata yang pertama adalah dosamu telah diampuni. Nah setelah itu kita tahu bahwa si lumpuh lalu disembuhkan, dia bangun, dia mengangkat tilamnya dan dia pergi. Jadi di sini terlihat bahwa dosa-dosa tersebutlah, dosa-dosa kitalah yang membuat segala problem dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita selama ini. Itu sebabnya pertama-tama Yesus berkata dosamu diampuni. Nah kemudian telah kita ketahui juga bahwa yang bisa mengampuni dosa manusia itu hanya Tuhan. Ya, jadi yang bisa mengampuni dosa kita itu adalah Tuhan. Nah kemudian kalau kita ketahui ya, di dalam gereja Katolik kita ada sakramen tobat, kita ada semacam sarana untuk pengampunan dosa, sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa. Tentunya kita juga menghormati kawan-kawan kita dari gereja lain yang mungkin tidak mengakui sakramen tersebut. Tapi bagi gereja Katolik, kita ada sarana untuk penghapusan dosa yang disebut dengan sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa. Nah kemudian kita akan lihat dari mana dasarnya sakramen pengakuan dosa tersebut. Dari mana dasarnya bahwa seorang romo dapat mengampuni dosa seseorang. Nah itu bisa kita lihat mungkin di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 21. Di situ dikisahkan pada saat Yesus telah wafat, para murid berkumpul dalam suatu ruangan yang tertutup rapat. Kemudian Yesus menampakkan diri di situ, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, sama seperti Allah Bapa telah mengutus aku, maka aku pun akan mengutus kalian. Setelah itu Yesus menghembuskan para murid dengan Roh Kudus dan mengatakan bahwa dosa yang kau ampuni akan diampuni, dan dosa yang tidak diampuni tidak akan diampuni. Jadi artinya pada saat itu Yesus mengatakan bahwa dia mendapatkan otorisasi dari Allah Bapa, dan otorisasi tersebut juga dilimpahkan atau diturunkan kepada para murid. Jadi di situ terlihat bahwa para murid pun berkuasa atau mempunyai hak untuk mengampuni dosa seseorang atau menghapus dosa seseorang. Lebih jelasnya lagi mungkin kita bisa lihat di Injil Matius bab 16 ayat 18 ya. Itu mungkin kita tahu pada saat itu Yesus memanggil salah seorang muridnya yang bernama Simon. Lalu dia berkata, Simon, sekarang namamu menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, di mana alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Jadi di sini terlihat agak lebih jelas lagi bahwa Yesus memberikan otorisasi kepada Petrus untuk mengampuni, antaranya untuk mengampuni dosa orang, untuk menghapus dosa orang. Dan seperti kita ketahui, Petrus adalah paus yang pertama dari gereja Katolik. Nah kemudian diturunkan kepada paus-paus berikutnya.
Dan kemudian paus tersebut juga memberikan kuasa tersebut kepada para uskup, dan para uskup juga memberikan kuasanya kepada para romo. Sehingga para romo itu mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang dan untuk mengadakan sakramen tobat. Nah, itu adalah iman dari Gereja Katolik. Sehingga pengampunan dosa tersebut bukan hanya sekedar basa-basi saja, tapi betul-betul adalah membawa banyak manfaat kepada kita, baik secara rohani maupun dalam kehidupan di dunia ini. Karena kalau kita lihat lagi di dalam Injil Lukas bab yang tadi, Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6, pada ayat yang terakhir di situ dari nubuat Yesaya, Yesaya mengatakan bahwa dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi artinya apabila kita menyiapkan diri dengan mengakukan dosa kita dan kemudian mohon ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, maka semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Sama seperti si lumpuh pada saat dosanya yang pertama-tama dosanya dulu diampuni, setelah itu sukacita akan datang menyusul. Demikian singkatnya dari inspirasi batin kami pada hari ini. Terima kasih.